tiba-tiba pandangan saya itu tembus keluar. Saya melihat ada orang berjalan, tapi saya nggak kenal orangnya siapa. Terus jalan sampai muka pintu, di situ dia berhenti di muka pintu, dia nengok kayak gini. Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dan juga Mas Eko tersesat di hutan selama 2 hari 1 malam, Mas ya. Betul. Banyak kejadian aneh dan juga tak wajar yang kami alami selama di hutan, teman-teman. Cerita awal mulanya itu saya dan Mas Eko ini kan ada kita ada dibilang sama warga, Mas ya. Warga itu teman kita juga, katanya ada jenis posu kalau istilahnya kita, Mas ya. Di situ banyak sekali ikannya. Saya dan Mas Eko niatnya mencari ikan ke situ. Betul. Nah, mencari ikan. Terus kita juga udah antisipasi karena kita berangkatnya sore kurang lebih jam 3 ya, setengah 3. Saya dan Mas Eko bawa senter, bawa bekal juga, Mas ya. Karena kita pasti kemalaman kalau kita ke sana. Nah, setelah kita naruh motor di jalan, taruh. Setelah itu kita jalan kaki kurang lebih 3 jam saya dan Mas Eko jalan kaki. Itu kan posisinya kalau di posu itu ikan keluar itu malam hari, Mas ya. Malam hari biasanya yang banyak keluar. Jadi kata petunjuk itu juga kurang lebih 3 jam itu udah sampai. Jalannya lurus saja katanya. Setelah nyebrang sungai itu lurus saja. Nah, pas nyebrang sungainya itu kemungkinan di situ kan agak jarang juga ya, Mas ya, orang ke situ. Jadi jalannya itu udah rimbun oleh pepohonan yang tumbang juga ada. Saya sempat bikin patahan kayu itu, saya ingat waktu itu bikin patahan kayu. Setelah bikin patahan kayu itu kita jalan lagi, Mas ya, kurang lebih 300 meter lah ke atas. Nah, tiba-tiba senter Mas Eko nggak bisa hidup, nggak bisa hidup, teman-teman, senternya. Kita coba perbaiki senter Mas Eko itu sebentar, duduk perbaiki senter itu nggak bisa hidup, teman-teman. Beruntungnya Mas Eko ada bawa HP waktu itu. Setelah hidupkan HP, kita mau kembali ke jalan kita yang semula, nyari patahan kayu. Tiba-tiba nggak ketemu, teman-teman, patahan kayunya. Lebih 1,5 jam, Mas ya, kita rasanya berkeliling nyari patahan kayu itu, nggak ada ketemu. Sampai akhirnya saya dan Mas Eko itu benar-benar kepanikan, teman-teman. Kepanikan, kita istirahat. Setelah itu kita ada bawa bekal, Mas, waktu itu. Bawa bekal, ada roti dan juga mie instan. Karena posisinya ini gelap dan di malam hari. Di malam hari senter kita cuma punya 1. Kalau pakai senter HP cuma mengandalkan beli HP itu kan itu nggak terlalu bisa diandalkan juga, Mas. Hal yang aneh dan juga tak wajarnya itu yang pertama, ketika kita kembali itu kita nggak bisa nemu jalan, itu yang pertama. Terus yang kedua, nah, senter ini biasanya sering kita pakai juga ke hutan. Itu teman-teman sering juga lihat kita jalan-jalan di hutan, senter itu yang kita bawa tiba-tiba mati senternya. Pertama kita menyusuri sungai, Mas ya. Menyusuri sungai. Nah, pas kita ketemu sungai, saya dan Mas Eko coba susuri sungai. Tapi itu bukan sungai yang pertama kita seberangi. Bukan. Itu sungainya lebih kecil, teman-teman. Kita susuri sungai itu setelah kurang lebih setengah jam rasanya, Mas ya. Setengah jaman kita susuri sungai. Itu tiba-tiba ada jalan, tapi jalannya itu sangat lama sekali nggak dipakai, Mas ya. Betul. Jalan rintisan. Itu kita masuk ke rintisan orang itu, terus jalan kaki, tiba-tiba ada ketemu belukar, Mas ya. Nah, di belukar itu ada rumah, teman-teman. Nah, di situ pertama saya pikir dan Mas Eko, ini jam itu udah kurang lebih jam 12-an ya waktu itu. Pokoknya udah tinggi malam lah. Nah, saya dan Mas Eko memutuskan untuk istirahat di situ. Kebetulan rumah itu nggak dikunci, memang ada gemboknya, tapi gemboknya itu nggak dikunci. Itu kita bisa masuk ke situ. Pondok itu kayaknya kalau kita lihat dari
2 tahunan ya, Mas. 2 tahunan itu kurang lebih 2 tahunan itu nggak pernah ada orang ke situ. Bahkan perabotan di situ sangat berantakan sekali. Setelah berada di pondok, saya dan Mas Eko itu kan kelelahan. Kita makan mie instan, Mas ya. Saya ingat waktu itu makan mie instan. Setelah makan mie instan, saya dan Mas Eko berunding apakah kita lanjut nyari jalan, apakah kita tidur di pondok itu. Jadi itu kita berunding selama kurang lebih setengah jam, saya dan Mas Eko. Jadi kita memutuskan untuk tidur di situ, menginap di pondok itu. Karena posisinya kalau kita punya 2 senter itu saya berani aja Mas waktu itu. Tapi kita cuman punya 1 senter dan kalau menggunakan senter HP ini susah, kasihan Mas Eko-nya. Soalnya itu kan hutan. Hutan beda kalau belukar. Kalau belukar kita masih walaupun nggak senternya nggak keredup masih bisa kelihatan dari cahaya bulan nih Mas ya. Kalau di hutan itu nggak bisa teman-teman, cahaya bulan nggak tembus. Soalnya rimbun. Saya dan Mas Eko memutuskan untuk tidur di situ. Yang anehnya ini teman-teman, di saat kita selesai makan mie instan, di situ saya merasa ngantuk, sangat-sangat ngantuk sekali. Sampai-sampai saya bilang sama Mas Eko, saya tidur aja dulu karena saya ngantuk, capek juga. Saya tidur, terus bilang rebahan, tidur. Saya itu nggak ingat apa-apa. Tiba-tiba saya dibanguni sama Mas Eko. Ini katanya kita kesini aja tidurnya. Itu kebetulan ada tilam orang, itu kita tidur di situ. Di sini aja kata Mas Eko yang waktu itu Mas ya. Tidur di situ. Setelah itu antara, kalau istilahnya orang Dayak itu antara tidur sama bangun Mas ya. Itu saya melihat kayak ini kan posisi dalam rumah teman-teman. Tiba-tiba pandangan saya itu tembus keluar. Saya melihat ada orang berjalan, tapi saya nggak kenal orangnya siapa. Dia pakai celana pendek. Dia berjalan di luar, terus jalan sampai muka pintu. Di situ dia berhenti di muka pintu. Dia nengok kayak gini, saya lihat. Setelah itu saya langsung lupa lagi. Setelah saya bangun, saya lihat jam menunjukkan kurang lebih pukul 3:30 waktu itu. Pikiran saya mungkin ini akibat kecapean, kelelahan. Mungkin saya pikirannya jadi melayang-layang itu tidur. Setelah itu saya tidur lagi. Saya lihat Riko udah tidur waktu itu. Setelah itu kita bangun pagi Mas ya? Iya, bangun pagi sekitar jam 8. Iya, lebih jam 8. Capek sekali. Ini udah tadi malam itu rencananya saya dan Mas Eko harus bangun pagi. Tapi karena kecapean, akhirnya kita bangun ini hampir jam 9 Mas Eko ya? Kesiangan teman-teman. Beruntung sekali kita bisa menemukan gubuk tua ini. Hari ini saya dan Mas Eko harus lanjut cari jalan pulang. Beruntungnya kita kemarin itu ada bawa mie instan, dan juga ada roti. Cuman udah kita makan, jadi kita nggak perlu nyari bahan-bahan yang di alam Mas Eko ya. Nah, kita udah bawa. Capek nih teman-teman. Saya juga nggak tahu ini siapa yang punya gubuk ini, yang punya pondok di ladang. Ini ladang orang. Intinya terima kasih saja buat yang punya pondok ini, sudah menyelamatkan. Nanti kalau dia ada lihat video ini, silakan komen biar kita tahu siapa yang punya pondok ini. Nanti kita akan ada tanda ucapan terima kasih juga untuk yang punya. Intinya pondok ini bukan punya orang kampung Mas ya. Karena kita udah jauh sekali dari desa teman-teman. Sudah berapa kilo ini Masnya? Jauh sekali. Beruntung sekali ini ada tilam. Nah, lihat juga teman-teman, atapnya bolong-bolong, bocor. Untung tadi malam kita nggak hujan. Nggak hujan. Orang yang di sini sudah nggak lagi di sini Mas ya. Ini udah berantakan. Boleh dilihat, berantakan semua tempatnya.
Setelah bangun waktu itu saya dan Mas Eko memutuskan untuk mencari patahan kayu yang kita buat Mas. Iya. Karena posisinya siang hari kan setidak-tidaknya kita mudah untuk melihat. Nah tiba-tiba di situ saya dan Mas Eko mencar, tapi kita mencarnya nggak terlalu jauh, Iya, dekat-dekat aja. Dekat, kurang lebih 10 meter. Kita mencar, tiba-tiba Mas Eko manggil, katanya di sini ada patahan kayu. Nah saya coba cek ke situ, saya dan Mas Eko juga kurang tahu apakah itu patahan kayu yang kita buat atau apakah itu patahan kayu yang orang buat, kita nggak tahu. Tapi saya lihat itu ada patahan kayu. Sudah saya dan Mas Eko memutuskan untuk mengikuti patahan kayu itu Mas ya. Iya. Setelah kita ikuti, tiba-tiba kita nemu sungai yang pertama kita seberangi kemarin Mas ya. Iya. Nah dari situ saya dan Mas Eko merasa lega. Kita sempat mandi juga di situ Mas ya. Mandi. Karena kalau udah nemu sungai itu kita pasti bakal nemu jalan keluar kita. Setelah selesai mandi, saya dan Mas Eko memutuskan untuk lanjut. Waktu itu saya ingat lanjut jalan sampai kaki saya ini teman-teman di sini lecet nih, gara-gara pakai sepatu lecet semua di sini, bengkak. Setelah kurang lebih 2,5 jam kita jalan dari sungai, itu memang betul dari situ kita langsung menemukan jalan tempat kita menaruh motor misalnya. Yang kita masuk. Jalan pertama. Setelah itu saya susur lagi, ternyata itu memang benar teman-teman. Di situ terparkir motor kita. Nah setelah sampai parkiran motornya itu saya merasa lega sekali karena kita udah selamat Mas. Iya. Dan juga rasa capeknya itu baru terasa di situ teman-teman. Saya hampir mau pingsan itu karena paginya itu nggak makan. Mie instan itu udah kita makan di malam harinya. Itu. Siang harinya kita nggak ada makan apa-apa. Setelah itu saya dan Mas Eko memutuskan untuk langsung aja ke desa. Sampainya di desa saya naruh barang, setelah itu tidur pulas pokoknya. Nggak tahu apa-apa lagi. Kecapean, ngantuk segala macam campur misalnya. Tidur nggak ada. Sampai kampung pun nggak makan. Saya ingat waktu itu. Jadi seperti itulah pengalaman saya dan Mas Eko. Pengalaman pertama. Iya, pengalaman pertama tersesat. Dan anehnya itu tersesatnya itu kalau memang murni tersesat itu kita bakal ketemu patahan kayu itu di malam hari itu aja udah ketemu. Kita kan sudah keliling-keliling malam hari di situ. Sampai senter saya. Iya, keliling-keliling nggak nemu teman-teman patahan kayunya. Pas siangnya kita nyari, ternyata patahan kayunya memang sekitar situ juga Mas ya. Itu yang aneh. Yang keduanya, saya melihat orang, apakah itu memang manusia atau apa kita juga nggak tahu. Intinya dia nggak ganggu kita juga Mas ya. Untung sekali. Ya itulah pengalaman kita di hutan Mas ya. Kita jangan meremehkan hutan sebenarnya. Walaupun kita tahu caranya agar kita tidak tersesat, masih ada cara lain yang bisa membuat kita tersesat. Aneh sekali itu.